Kata Uzair, coba tengok, kalau memang saya 100 tahun tidur di sini, maka enggak mungkin ini makanan, ini minuman tak berubah. Lalu kemudian kata malaikat, wangzur ila himarika, coba perhatikan keledaimu wahai Uzair. Uzair pun menoleh ke kiri, di mana keledainya ditambatkan. Ternyata keledai itu sudah menjadi tulang belulang. Jadi ada dua perumpamaan Bapak Ibu yang menunjukkan kekuasaan Allah. Yang satu Allah jadikan tetap utuh, kekal. Yang satu Allah jadikan hancur. Pada malam ini kita akan berkisah tentang seorang Nabi yang tertidur selama 100 tahun. Kisah ini sebenarnya adalah tentang kepastian hari berbangkit. Ya, karena kisah yang Allah cantumkan menunjukkan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah itu tertera di dalam Al-Quran surat yang kedua ayat yang ke-259. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'atha. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnasi wanzur ilal izami kaifa nunsizuha summa naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang mana bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, orang itu berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak. Sungguh engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Kemudian orang itu berkata, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah terjemahan daripada Al-Quran. Maka para ulama tafsir mencoba untuk menggali siapa tokoh yang diceritakan di dalam ayat ini dan negeri mana yang dimaksud. Tokoh yang dimaksud dalam ayat ini adalah seorang nabi yang bernama Uzair. Nabi Uzair. Negeri yang dimaksud adalah negeri Palestina. Hampir sama dengan kisah sebelumnya. Karena memang Bapak Ibu, di Palestina itu banyak sekali kisah-kisah yang terjadi. Dan bahkan negeri Palestina itu adalah negeri para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Yakub dan keturunannya beranak pinak tinggal di bumi Palestina.
Nabi Uzair itu pada suatu hari mendatangi Palestina yang sudah hancur luluh oleh seorang pemimpin zalim bernama Nebukadnezar. Siapa Nebukadnezar? Seorang pemimpin Babilonia baru yang tinggal di daerah Irak. Ada pula yang mengatakan sesungguhnya dia itu orang Yahudi yang ingin menghancurkan bumi Palestina. Ketika Uzair datang dari rumahnya menengok reruntuhan bumi Palestina termasuk Baitul Maqdis, maka Uzair di situ berkata, rasanya mungkinkah Allah menghidupkan bumi ini kembali? Mungkinkah Palestina itu bangkit kembali? Ini menunjukkan Bapak Ibu, Uzair bukan ragu dengan kekuasaan Allah. Sebab mustahil seorang nabi ragu dengan kekuasaan Allah. Tetapi Uzair mengucapkan kata itu melihat bahwasanya Palestina tinggal puing-puing saja. Kalau hari ini Bapak Ibu tengok di Facebook bagaimana Gaza itu hancur luluh. Biasanya muncul di wall Facebook kita sebelum, before, negeri yang sangat indah sekali. Di bawahnya ditulislah after, negeri yang sudah tinggal puing-puing saja. Mungkin bagi sebagian orang, mungkin enggak Gaza itu bangkit lagi Bapak Ibu? Mungkinkah di Gaza itu tegak lagi bangunan-bangunan megah seperti sebelumnya? Maka kalau kita berbicara tentang kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Tetapi ucapan itu boleh saja kita lontarkan melihat betapa dahsyatnya kehancuran negeri Gaza hari ini. Begitulah yang disaksikan oleh Nabi Uzair ketika melihat bumi Palestina yang sudah hancur. Lalu kemudian beliau pun bersandar di sebuah pohon, lalu kemudian menambatkan keledai yang dibawanya dan meletakkan bingkisan makanan berada di sampingnya. Lalu kemudian ketika dia mengucapkan kata-kata tersebut, tiba-tiba Allah wafatkan dia. Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, kemudian Uzair bangun kembali. Lalu Allah utus malaikatnya untuk menanyakan kepada Uzair, sudah berapa lamakah Uzair itu berada di sana? Malaikat pun bertanya, kam labista, wahai Uzair, sudah berapa tahun engkau berada di sini? Maka Uzair menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Aku di sini baru 1 hari atau setengah hari. Karena Uzair itu berangkat dari rumah sekitar jam 10 pagi, matahari menyongsong naik ke atas. Uzair terbangun ketika matahari akan tenggelam. Jadi perkiraan dia, saya tidur di sini 1 hari atau setengah hari. Lalu kemudian kata malaikat itu, unzur ila ta'amika wa syarabika. Coba tengok kepada makananmu. Dilihatlah oleh Uzair Bapak Ibu, makanan minumannya. Lam yatasannah. Ternyata makanan dan minuman itu tidak berubah sama sekali. Kata Uzair, coba tengok. Kalau memang saya 100 tahun tidur di sini, maka enggak mungkin ini makanan, ini minuman tak berubah. Lalu kemudian kata malaikat, wanzur ila himarika. Coba perhatikan keledaimu wahai Uzair. Uzair pun menoleh ke kiri, di mana keledainya ditambatkan. Ternyata keledai itu sudah menjadi tulang belulang. Jadi ada 2 perumpamaan Bapak Ibu yang menunjukkan kekuasaan Allah. Yang satu Allah jadikan tetap utuh, kekal. Yang satu Allah jadikan hancur. Yang pertama ini apa maknanya? Kata para ulama, begitulah nanti kehidupan manusia di akhirat. Di surga sana kita tidak mati, khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Dan bahkan seluruh umur manusia baina antara salasa wa salasin sanatan, kisaran 33 tahun. Jadi bapak-bapak yang sudah umurnya 63 tahun, yang sudah beruban, yang sudah copot giginya, jangan risau Pak. Di sana nanti kembali usia 33 tahun. Ibu-ibu yang sudah keriput wajahnya, yang sudah mulai pamit gigi satu persatu, jangan risau Bu. Nanti suka enggak suami saya dengan saya lagi Ustaz, yang sudah peyot kayak gini? Tidak. Semua di sana itu cantik-cantik lagi, dan semua di sana ganteng-ganteng lagi. Itu riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini menunjukkan Allah kuasa
untuk menjadikan penghuni surga itu tidak tua dan tidak pula muda. Seberapa lama? Khalidina fiha abada. Makanya Allah umpamakan seperti makanan yang berada di samping Uzair tadi, tidak berubah sama sekali. Lalu kemudian dia tengok pula sebelah kiri. Apa pula maknanya? Kata para ulama, begitulah proses hari berbangkit. Hari berbangkit, hari ini Bapak Ibu, ada sebagian orang yang tak percaya dengan adanya hari berbangkit. Kalau kita tengok di YouTube, komen-komen mereka, apa yang mau dibangkitkan Ustaz? Kita sudah menjadi tulang belulang. Kalau yang meninggalnya dengan cara dikremasi jadi abu, abunya dibuang ke sungai, ke laut, kemudian menyatu dengan alam, apanya yang mau dibangkitkan? Maka dahulu Bapak Ibu, seorang penduduk kota Mekah yang bernama As bin Wa'il datang menemui Muhammad. Ya Muhammad, kata dia, sambil membawa tulang yang sudah menjadi abu, yang sudah menjadi tanah. Ya Muhammad, apakah ini yang akan dibangkitkan nanti, yang akan ditanya kembali, yang akan dihisap seperti keyakinanmu? Lalu kemudian Rasulullah tak menjawab dengan hawa nafsunya. Rasulullah menjawab dengan ayat Al-Quran. Wa daraballahu mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil izam wa hiya ramim. Katakanlah, siapa yang kul yuhyi, siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah menjadi abu ini? Ini ucapan As bin Wa'il kepada Rasulullah. Lalu kemudian Allah jawab di ayat berikutnya, kul huwallazi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang menciptakan kalian dari awal pertama dahulu. Nah, ini menunjukkan As bin Wa'il tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Hari ini Bapak Ibu, ada orang, mungkin juga ustaz yang muncul di YouTube, dia mengatakan surga itu tidak kekal. Pernah Bapak dengar? Namanya Agus Mustafa. Cari, tapi jangan didengarkan kajiannya. Kalau enggak kuat iman Pak, itu bisa tersesat orang dengarnya. Dia buat buku, judulnya Akhirat Tidak Kekal. Apakah itu karena mungkin mencari sensasi atau tidak? Wallahu alam. Ada bukunya yang lain, Adam bukan manusia pertama. Pokoknya aneh-aneh. Setelah saya tengok siapa ini orang, rupanya kalau tak salah mantan wartawan Jawa Pos. Tiba-tiba jadi ustaz, kemudian berceramah. Itulah isinya. Maka kalau Bapak Ibu tengok buku itu, jangan dibeli. Kalau ada yang beli, maka segera, kata kawan saya, dulu waktu saya kuliah di Jogja, kata dia, banyak sebeli bukunya itu. Coba cari Pak di internet, banyak sekali. Kemudian setelah saya tahu itu isinya sangat menyesatkan, saya bakar semua, kata dia. Karena menyesatkan itu buku itu. Nah, karena akhirat itu adalah kekal abadi. Ini menunjukkan makanan tadi tidak berubah sama sekali. Dan hari berbangkit, bukti nyata bahwasanya keledai Uzair yang sudah menjadi tulang belulang itu tiba-tiba merangkai. Kaifanun sizuha. Jadi tadi tulang iga, tulang tangan, tulang kepala, tulang punggung yang sudah bercerai-berai dari badannya, dari satu dengan yang lain, tiba-tiba tulang itu merangkai kembali di depan mata Uzair. Kalau kita tengok hari ini Bapak Ibu, seperti film kartun animasi. Coba tengok film Tom Jerry. Putus kepalanya nanti menyatu lagi dia. Putus kakinya nanti menyatu lagi. Itu kan imajinasi. Nah, imajinasi itu tak pernah ada di dunia nyata. Tetapi kisah Nabi Uzair ini terjadi di dunia nyata. Karena Al-Quran yang menginformasikan. Tulang yang sudah menjadi tulang belulang. Lalu kemudian tulang belulang itu menyatu kembali. Dan tak sekedar menyatu, tulang belulang itu ternyata secara ajaib menumbuhkan daging. Summa naksuha lahma. Setelah daging-daging itu tumbuh, kemudian bulu-bulunya hidup lagi seperti keledai hidup lainnya. Lalu kemudian Uzair pun mengambil keledainya dan dia pun kembali ke rumahnya. Setelah dia tengok Palestina tadi yang sudah ditinggalkan selama 100 tahun, yang sudah tertidur selama 100 tahun, dia pun tengok Palestina ternyata sudah
makmur kembali seperti sedia kala sebelum dihancurkan oleh Nebukadnezar. Lalu kemudian Uzair di situ mengatakan, di sinilah falamma tabayyana lahu, ketika sudah jelas bagi dia, Uzair berkata, aku meyakini bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu kemudian Uzair itu pulang ke rumah Bapak Ibu. Uzair tadi tertidur 100 tahun. Dia meninggalkan rumahnya di umur 40 tahun. Berarti dia pulang ke rumahnya di umur 140 tahun. Dia carilah rumah Uzair. Dia pun bertanya kepada penduduk di situ, mungkin Pak RT, Pak RW-nya. Aina baitu Uzair? Mana rumah Uzair? Kata Nabi Uzair. Tiba-tiba di situ ada seorang nenek tua yang sudah buta. Dia menjawab, kenapa engkau tanya rumah Uzair? Uzair sudah tidak ada. Uzair sudah meninggalkan kami 100 tahun yang lalu. Kata Uzair, Bapak Ibu, ana Uzair, saya Uzair. Kata nenek ini, mustahil anta Uzair. Uzair itu sudah hilang 100 tahun yang lalu. Kalau engkau memang Uzair, kami tahu Uzair itu doanya mustajab. Coba engkau doa kepada Allah, sembuhkan butaku ini. Kemudian Uzair pun berdoa Bapak Ibu. Setelah dia berdoa, kemudian tiba-tiba nenek tadi bisa melihat seperti semula. Di situ dia melihat betul-betul ada Uzair di depan matanya. Lalu kemudian Uzair pun masuk ke rumahnya dan mencari kitab Taurat yang dulu pernah dia simpan. Dicarikan kemari, ternyata kitab Taurat itu sudah menjadi abu, sudah dimakan rayap. Lalu kemudian orang-orang Bani Israel, satu-satunya kitab yang disimpan yang tersisa setelah dihancurkan oleh Nebukadnezar ada pada Uzair. Tapi ternyata kitab Uzair itu pun sudah dimakan rayap. Lalu kemudian Uzair membacakan, mendiktekan kitab Taurat itu dan ditulis oleh orang-orang Bani Israel. Disinilah orang-orang Yahudi yang menyimpang. Yahudi itu Bani Israel, bagian yang menyimpang. Disitulah mereka mengatakan waqalatil Yahud. Orang-orang Yahudi itu berkata Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Kenapa mereka mengatakan Uzair itu anak Allah? Karena Uzair mampu mendiktekan kembali kitab Taurat dari hafalannya. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Hikmahnya adalah ternyata seseorang kalau terlalu mengagungkan orang, orang bisa tersesat Pak. Kita kalau terlalu mengagungkan seseorang, itu bisa tersesat. Salah pun yang dia sebut, kita akan benarkan. Apa buktinya? Hari Jumat kemarin, di tanggal 5 April sudah ada yang berhari raya. Itu kan gara-gara mengagungkan orang Pak. Namanya Kiai Haji entah Deden entah siapa namanya, coba cek nanti. Ditanya, kenapa Bapak raya hari Jumat ini? Apakah melalui hisab? Saya tak perlu hisab, kata dia. Apakah melalui ru'yatul hilal? Saya tak perlu melalui ru'yatul hilal. Jadi apa standar Bapak sehingga Bapak raya di hari Jumat ini? Saya langsung telpon Allah, kata dia. Oh, luar biasa Pak. Rupanya punya nomor telpon Allah dia. Apa yang komen di bawah tu? Kalau begitu tolonglah di-share Pak Kiai, kata dia, supaya kami minta THR, katanya. Ini ada-ada aja orang. Tapi ada enggak pengikutnya Pak? Oh banyak Pak. Makanya Bapak kalau mau cari pengikut buat yang aneh-aneh, besok Bapak raya, insya Allah ada pengikutnya. Karena di negeri kita ini Pak, apapun yang aneh-aneh itu selalu ada pengikutnya. Pakai sorbannya agak besar sedikit, sebesar ban Vespa, kemudian pelihara jenggot, bak lebah bergantung, buat tasbih, kemudian Allah, Allah, Allah. Nanti banyak pengikutnya tu. Masukkan ke Facebook. Begitulah kalau orang terlalu mengagungkan seseorang, tidak dipilah-pilih terlebih dahulu, tidak ditelusuri, maka orang akan terjatuh kepada kemaksiatan. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bahwasanya tidak mustahil bagi Allah untuk menjadikan hari berbangkit seperti perumpamaan keledai yang sudah hancur luluh, yang sudah menjadi tulang belulang, kemudian hidup kembali seperti keledai lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah hikmah-hikmah yang kita ambil di dalam kisah Nabi Uzair, Quran surat yang kedua ayat 259. Wallahu a'lam bishawab.